hadir lagi di pendampingan individu ketiga setelah kemarin sebulan yang lalu Bu Jui datang di pendampingan individu kedua. Ini hadir lagi, semoga tidak bisa Mbak. Oke. Bagaimana kabarnya Mbak Retno? Alhamdulillah baik. Oke, pokoknya harus selalu semangat, selalu sehat, jaga kesehatan gitu. Baik, hari ini Bu Jui datang di pendampingan individu 3 itu tema kita implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian untuk fokus pendampingannya ada juga Mbak. Nanti kita akan membahas refleksi hasil survei feedback 360 derajat dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru pemuda. Kemudian yang kedua nanti kita akan berdiskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Okay. Terus yang terakhir nanti kita akan berdiskusi hasil lokakarya 2 tentang keterlaksanaan dari tahapan kerja yang saat itu sudah kami mengajar. Itu ya Mbak ya. Baik, untuk selanjutnya maka Mbak Retno sudah menginput instrumen lembar umpan balik lampiran 5 yang kemarin ada 3 responden, ada kepala sekolah, rekan sewot dan murid ke dalam LMS. Sudah Ibu, untuk responden 1 kepala sekolah, kemudian rekan guru itu ada 5 dan 3 untuk murid. Sudah semua ya? Sudah. Dan kebetulan juga Bu Jui sudah ngecek di LMS, kan Bu Jui punya akses ke situ, sudah dikerjakan. Oke, baik, untuk selanjutnya 1 bulan terakhir kemarin setelah pendampingan 2, Mbak Retno kan banyak yang dikerjakan baik itu secara daring ataupun luring. Nah sekarang coba proses apa saja yang sudah berjalan selama 1 bulan kemarin bisa Mbak jelaskan. Ini Bu, dalam 1 bulan terakhir ini saya sudah melakukan kegiatan kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat melalui kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Posojo. Dan untuk dalam kegiatan diseminasi ini saya menyampaikan informasi terkait dengan strategi dengan penanganan murid yang mendapatkan masalah dengan menggunakan restitusi sertifikat restitusi. Kemudian ada juga 5 posisi kontrol Ibu. Kemudian tentang pembuatan keyakinan kelas, itu yang saya sampaikan di kegiatan diseminasi budaya positif tersebut. Dan baik Ibu kepala sekolah maupun rekan sejawat itu mereka antusias mengikuti kegiatan tersebut, sehingga saya juga merasa merasa bangga telah menyampaikan informasi yang mungkin bermanfaat bagi rekan guru dan Ibu kepala sekolah. Semoga betul ya Mbak bisa bermanfaat, dan itu kan ilmu baru gitu untuk mereka tentang kegiatan yang mendukung Merdeka Belajar ini. Jadi memang sepertinya mereka haus tentang hal ini, dan kebetulan Mbak Retno adalah tangan panjang dari pemerintah untuk menyampaikan materi-materi tentang yang panjenengan dapatkan dari guru pemerintah. Baik, untuk selanjutnya rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya. Pendampingan yang kemarin kita membahas tentang sisi sekolah dan prakasa pribadi. Nah, sekarang tindak lanjutnya yang panjenengan laksanakan 1 bulan kemarin. Jadi pendampingan sebelumnya itu mengadakan rencana untuk melaksanakan prakarsa perubahan. Nah di sini prakarsa perubahan saya itu adalah terciptanya murid yang kreatif melalui mading sekolah. Kenapa saya memilih prakarsa perubahan tersebut? Karena di kondisi sekarang ini atau lingkungan sekarang ini tuh murid itu cenderung kurang berminat pada kegiatan literasi, sehingga saya berharap dengan adanya mading sekolah
tadi itu kegiatan literasi maupun kreativitas anak untuk membuat sesuatu itu bisa berkembang dan bisa meningkat lagi gitu Ibu. Baik dengan karya-karyanya murid-murid tadi, baik itu puisi, baik itu poster maupun gambar yang bisa menginspirasi untuk anak didik kita. Luar biasa Mbak Retno. Berarti ini memang sudah ada korelasi ya. Jadi ini kan dari visi sekolah, kemudian Mbak Retno membuat salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila itu tadi Mbak Retno jadikan prakarsa perubahan hingga akhirnya menjadi ini ya Mbak, menjadi rencana tindak lanjut dengan terciptanya murid kreatif melalui mading sekolah. Nah, luar biasa sekali ini. Dan ini sudah mulai dilaksanakan Mbak? Sudah. Oke. Sebenarnya nanti sampai terakhir jadi program ya Mbak ya. Syukur diberi nama mading sekolahnya apa? Beri jargon ya. Baik Mbak Retno, luar biasa ini semua penjelasan dari Mbak Retno. Kemajuan panjenengan kan bisa yang sudah bisa saya akses baik itu yang di HMS maupun saat saya melakukan pendampingan individu dan lokal karya. Ini progresnya luar biasa. Apalagi saya tahu betul kegiatan-kegiatan panjenengan selaku guru wali kelas, juga tugas tambahan ini masih ditambah dengan tugas-tugas guru penggerak yang sepertinya jedanya tidak terlalu banyak. Ini semoga tetap semangat Mbak. Ini kan Mbak Retno bahkan ini bisa mengerjakan LMS ini selalu lebih awal tidak pernah melebihi dudit ini. Pokoknya keren, semoga bisa konsisten ke depan seperti ini terus gitu ya Mbak ya. Sekarang kita masuk ke bagian inti pendampingan ya. Untuk yang pertama Bu Jui akan menanyakan tentang refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Nah ini Mbak, berdasarkan hasil feedback 360 derajat yang kemarin sudah jenengan sebarkan ke responden ya. Siapa saja kemarin respondennya? Kepala sekolah, 5 rekan sejawat dan juga 5 murid. Nah, ini kan tentu saja ada hal yang mungkin kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut para responden ini, gitu. Nah, feedback ini merupakan langkah tindak lanjut dari penilaian kompetensi yang nanti akan mendukung program pengembangan panjenengan selaku calon guru penggerak. Nah, sekarang coba Mbak Retno jelaskan menurut masing-masing responden tentang feedbacknya. Baik Ibu, untuk yang pertama saya akan menjelaskan responden dari kepala sekolah dulu. Ya. Untuk kepala sekolah itu memberikan umpan balik bahwa saya itu telah berusaha aktif untuk menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Namun saya juga perlu meningkatkan kemampuan dalam menyusun program pembelajaran yang lebih beragam dan inovatif sesuai dengan visi sekolah dan mengacu pada kebutuhan murid. Itu dari kepala sekolah. Dan kemudian dari rekan sejawat ini sebagian besar itu memberikan umpan balik bahwa saya sudah memiliki komitmen yang baik dalam merencanakan budaya positif, dalam menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Namun saya juga harus meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan kelas serta mengatasi tantangan-tantangan ketika berada atau tantangan-tantangan yang muncul pada saat proses pembelajaran di kelas begitu Ibu. Nah, di sini saya juga akan memperbaiki komunikasi yang baik dengan rekan sejawat dan dalam bekerja sama untuk membangun komunitas sehingga bisa tercipta lingkungan yang aman dan nyaman yang akan menjadi kekuatan dasar
bagi saya sebagai calon guru penggerak agar bisa menjadi sebuah perubahan di sekolah. Itu menurut rekan sejawat. Kemudian kalau untuk responden murid ini, sebagian besar murid saya itu berharap adanya variasi metode mengajar dan penggunaan teknologi supaya kegiatan pembelajaran itu menjadi lebih menarik, Ibu. Di sini saya itu harus kreatif dalam menerapkan metode pengajaran yang menarik sehingga tidak monoton dan murid akan menjadi lebih termotivasi dalam belajarnya, sehingga dengan mungkin dengan adanya pembelajaran menarik mereka merasa bahagia. Dengan bahagia itu mungkin materi pembelajaran yang kita sampaikan mudah untuk dipahami begitu Ibu. Jadi selain itu saya juga harus bisa meningkatkan kesabaran untuk menciptakan pembelajaran yang well-being. Selain materi, tapi juga saya juga memperhatikan kesejahteraan emosi anak, sehingga dia bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat yang mereka miliki. Oke, refleksinya luar biasa ya, semuanya mendukung ini, baik dari kepala sekolah ya, sudah mengapresiasi panjenengan karena sudah berusaha aktif menerapkan budaya positif, apalagi kemarin sudah didesiminasi dan itu menjadi materi baru seperti yang jelaskan tadi, warga sekolah jadi antusias untuk melaksanakannya gitu ya. Nah, kemudian rekan sejawat ini tadi dari penjelasan Mbak Retno harus diingatkan agar bisa memiliki komitmen, karena mereka tuh mungkin punya harapan besar, Mbak. Jenengan itu selaku guru penggerak bisa memimpin pergerakan mereka, apa-apa yang jenengan desiminasikan, jenengan harus konsisten, punya komitmen biar teman-teman juga ikut termotivasi. Harapannya seperti itu ya. Dengan memperbaiki komunikasi, kolaborasi tentunya ya, Mbak ya. Kemudian kalau dari murid berharap besar adanya variasi metode mengajar. Nah, untuk selanjutnya sekarang rencana ke depan Mbak Retno untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang panjenengan miliki. Rencananya apa saja? Rencana saya ke depan ini Bu, yang pertama itu adalah berusaha untuk meningkatkan keterampilan saya berrelasi baik dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat dan juga warga yang ada di lingkungan sekolah. Kan kolaborasi. Dan yang kedua harus meningkatkan penguasaan saya mengenai model, mengenai metode dan strategi pembelajaran yang lebih baik agar tercipta pembelajaran yang efektif dan menarik serta berpihak kepada murid. Dan yang ketiga yang akan saya lakukan adalah yaitu melakukan refleksi dan evaluasi diri terhadap kinerja dan praktik pembelajaran yang sudah saya lakukan, baik mengenai itu kekurangan maupun kelebihannya. Kalau ada kekurangan nanti kedepannya bisa saya perbaiki sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan murid. Yang keempat itu saya kan melakukan mungkin kegiatan pelatihan atau seminar yang ada di luar sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sehingga saya bisa terus berkembang ke depannya. Setuju ya, justru ini harus mengupgrade diri, nggak usah nunggu dari orang lain, Mbak. Kita tuh guru penggerak, jadi apa-apa biar dapat info lebih dulu, pengetahuan wawasan lebih tinggi, lebih banyak dari teman-teman. Ya caranya ini tadi, ikuti pelatihan, kan banyak kayak itu di luar yang berbayar ataupun yang gratis itu. Nah itu setuju saya. Baik, terima kasih Mbak Retno untuk rencana mengasah kompetensi tadi ada 4, semuanya luar biasa.
Semoga bisa terlaksana. Gitu, ya. Kemudian untuk selanjutnya, tentu saja untuk mengerjakan kompetensi panjenengan ini biar lebih baik, kan ada yang Mbak Retno libatkan. Banyak yang panjenengan libatkan untuk peningkatan ini. Nah, siapa saja bisa jenengan jelaskan? Untuk yang saya libatkan untuk meningkatkan kompetensi saya ini ada 4 Bu, yaitu yang pertama adalah kepala sekolah, rekan guru, murid, dan yang keempat adalah orang tua dari murid. Untuk kepala sekolah ini saya akan melakukan komunikasi dengan kepala sekolah terkait pengembangan diri saya sebagai calon guru penggerak, dan pada kepala sekolah juga saya akan minta dukungan serta arahan untuk peningkatan kompetensi diri saya. Kemudian untuk rekan guru ini saya akan berkolaborasi dan juga berkomunikasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, mungkin dengan media, metode, kemudian strategi pembelajaran, sehingga apa yang saya peroleh dari PGP ini bisa berdampak kepada rekan-rekan guru yang lain. Kemudian untuk yang murid ini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid, sehingga murid akan termotivasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran, dan mereka juga akan merasa happy Bu, merasa senang dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk orang tua murid ini yang menurut saya mereka ini adalah kekuatan dasar yang mendukung kegiatan pembelajaran murid dari rumah. Untuk orang tua ini saya lakukan dengan cara menyampaikan hasil perkembangan pembelajaran murid ketika tengah semester dan akhir semester. Jadi dengan bertemu langsung dengan orang tua murid ini saya bisa menyampaikan perkembangan murid, dan orang tua pun juga bisa memberikan hal-hal yang dialami murid di rumah, sehingga kita bisa ini mengkomunikasikan apa yang terbaik untuk murid kita tersebut. Iya, luar biasa Mbak Retno. Jadi pelibatannya sudah tepat ya. Yang pertama kepala sekolah. Kita jangan lupa bahwa kepala sekolah itu kan pemimpin pembelajaran di sini. Jadi apapun yang kita laksanakan, kegiatan apapun kan beliau yang punya wewenang untuk memberi kebijakan-kebijakan, terutama untuk mendukung program-program dari Mbak Retno. Jadi pelibatan kepala sekolah ini justru yang utama. Ya. Kemudian untuk yang kedua dari rekan guru, Mbak Retno tadi menjelaskan tentang kolaborasi. Nah ini silakan memanfaatkan komunitas belajar yang ada. Ya. Harapan tujuh nanti bisa rutin, konsisten untuk saling bertukar pikiran, sharing di situ tentang hal-hal baru tentang dunia pendidikan. Ya. Di situ tempatnya kita saling berkolaborasi. Untuk yang murid ya silahkan diperbaiki di strategi evaluasi, karena murid kan ya utamanya ya murid ya Mbak, karena kita kan tempat kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran itu kan semuanya demi untuk murid, terutama untuk pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid itu tadi. Kemudian yang orang tua siswa dukungan sangat yang panjenengan lakukan dengan cara sharing saat bertemu di sekolah, memanfaatkan momen-momen di saat terima rapor dan sebagainya tadi, itu sungguh luar biasa. Nah, Mbak Retno, ya. Baik, Mbak Retno, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Apakah Mbak Retno sudah mempelajari modul 2.2? Oke, yang dipelajari di modul 2.2 apa ya Mbak?
Di modul 2.2 ini saya mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional. Di mana pembelajaran sosial emosional ini terdiri dari 5 hal, Ibu. Untuk yang pertama itu adalah kesadaran diri. Jadi kesadaran yang muncul dari dalam diri sendiri gitu, Bu. Kemudian untuk yang kedua itu adalah manajemen diri, di mana kita itu bisa mengatur diri kita sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini mempelajari mengenai bagaimana kita berempati kepada orang lain, tentang welas asih kita kepada orang lain, seperti itu. Kemudian untuk yang keempat itu adalah keterampilan berrelasi. Itu keterampilan kita dapat berkomunikasi maupun berkolaborasi dengan orang lain dengan memperhatikan pendapat atau masukan dari orang lain gitu. Kemudian untuk yang kelima adalah mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana kita itu harus bisa mengambil suatu keputusan yang bertanggung jawab. Artinya kita bisa mengambil keputusan dan bisa melaksanakan konsistensi apa dari yang udah kita ambil tadi. Sudah? Oke, jadi yang di modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional itu ada 5 poin tadi ya, Mbak. Mulai kesadaran diri sampai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya, apakah Mbak Retno sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional ini untuk diterapkan di pembelajaran kita? Sudah, Ibu. Bisa dijelaskan? Iya, untuk penerapannya ini saya itu untuk yang kesadaran diri itu saya laksanakan ketika melaksanakan kegiatan berdoa seperti pembelajaran. Itu apakah anak-anak itu ada yang berdoanya itu tenang, duduk dengan baik, tapi kadang ada juga yang tengok-tengok gitu. Mungkin kesadaran dia. Kemudian saya juga menerapkan kesadaran mengenai kebersihan lingkungannya, di sekitarnya, apakah di samping kanan kiri atau bawahnya seperti itu. Kemudian untuk kegiatan kesadaran sosial ini saya terapkan ketika ada murid yang mungkin tidak membawa peralatan sekolah itu. Jadi mungkin murid yang lain bisa meminjamkan punyanya gitu. Jadi bisa berbagi seperti itu. Kemudian ketika ada temannya yang merasa sedih atau nangis itu bisa dihibur sehingga bisa ceria lagi. Itu untuk kesadaran sosial. Kemudian yang ketiga mengenai manajemen diri. Nah ini itu di awal pembelajaran itu biasanya saya memberikan motivasi atau memberikan motivasi atau memberikan hal yang bisa mendisiplinkan anak, itu terkait dengan mereka bisa melaksanakan suatu kegiatan itu sesuai dengan waktunya atau dengan kata lain tepat waktu itu. Jadi mereka bisa mengatur, ini kalau saya diberi waktu seperti ini saya harus bisa menyelesaikannya. Ini untuk manajemen diri. Kemudian yang keempat itu adalah keterampilan berrelasi. Ini keterampilan berrelasi ini saya terapkan ketika mereka melaksanakan kegiatan diskusi untuk menyelesaikan RKPD misalnya, Ibu. Jadi dalam diskusi itu mereka bisa mengeluarkan pendapatnya. Kemudian yang lain mereka juga bisa menerima pendapat dari
teman yang lain, sehingga dalam diskusi kelompok tadi mereka bisa mengkomunikasikan apa yang mereka pikirkan seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk hal ini saya terapkan ketika mereka memiliki atau melakukan suatu kesalahan, itu mereka dapat menyelesaikannya secara mandiri. Dia menyadari kesalahannya, kemudian dia bisa menyelesaikan kesalahannya tadi sehingga bisa menjadi lebih baik gitu. Tapi dari dalam dirinya sendiri begitu Bu. Itu untuk yang pengambilan keputusan. Kemudian kalau di akhir pembelajaran itu Bu, itu biasanya saya menanyakan apa yang kalian rasakan hari ini ketika pembelajaran kita, ketika refleksi Bu. Apakah mereka merasa senang atau sedih? Iya, tapi kebanyakan senang gitu Bu. Ya itu mungkin kesadaran dirinya juga ya Bu ya. Mengekspresikan ini saya senang segala gimana begitu. Itu Bu yang sudah saya lakukan untuk pembelajaran sosial emosional. Jadi memang seluruh poin yang Mbak Retno jelaskan tadi tentang sosial emosional itu harapannya memang dari awal sampai akhir itu masuk poinnya ke situ nih. Jadi kita memang harus memfasilitasi anak, Mbak. Bagaimana anak itu caranya biar nyaman, terkontrol di semuanya, hingga akhirnya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Ini sudah dengan buat modul aja yang di KSE. Oh iya, untuk itu Bu. Tapi sebenarnya ini ya Bu, untuk KSE ini ternyata Bu, saya itu dari dulu itu mah kayaknya sudah melaksanakan, tapi saya itu nggak tahu ya. Oh ternyata ini yang dimaksud dengan pembelajaran sosial emosional begitu Bu. Jadi kalau diterapkan dengan adanya modul yang khusus sosial emosional ini ya sudah bagus Bu ya. Jadi nah, karena memang harapannya di guru pembira ini Mbak, kita mempelajari modul ini sebetulnya kan kita sudah seperti kata Mbak Retno itu kan sudah melaksanakan, cuma kita nggak sengaja atau nggak terasa kan gitu ya. Nah tujuannya harapannya setelah kita paham bahwa pembelajaran sosial emosional ini betul-betul mendukung kegiatan pembelajaran, membuat anak memfasilitasi anak belajar agar bisa berakhir dengan baik gitu ya. Ini harapannya bisa dilaksanakan di situ gitu. Akhirnya sekarang karena saya sudah tahu bahwa kesadaran diri itu harus dilakukan, manajemen diri harus dilakukan, kemampuan berrelasi, keputusan itu tolong mulai sekarang konsisten di semua kegiatan pembelajaran adakan itu gitu ya Mbak ya. Nah sekarang harapan Mbak Retno setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang sudah seperti yang jelaskan tadi, harapannya untuk harapan saya setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas itu adalah bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif Ibu, di mana anak itu dengan adanya lingkungan yang mungkin tadi positif, itu aman, nyaman, ya itu bisa meningkatkan pencapaian baik akademiknya maupun non akademisnya. Selain itu juga ini Bu, bisa meningkatkan kesejahteraan emosional anak, well-being. Jadi anak itu akan merasa nyaman, aman ketika berada di sekolahan begitu Bu. Sehingga mungkin dengan nyaman dan amannya tadi juga mereka senang, kemudian pemahaman pada kegiatan pembelajaran itu juga mudah dan juga hasilnya meningkat. Begitu kira-kira. Inilah termasuk memfasilitasi
tujuan Merdeka Belajar yang mendukung agar pembelajaran itu bisa menyenangkan, berpihak pada murid sesuai dengan kodrat anak dan sebagainya. Termasuk di dalamnya ada kegiatan pembelajaran yang sosial emosional ini begitu. Berarti sekarang sudah paham ya, sudah diterapkan di kelas baru. Baik, terima kasih luar biasa. Sekarang kita masuk ke sesi keterlaksanaan tahapan belajar. Nah, apakah Mbak Retno sudah menerapkan metode baja untuk merencanakan perubahan pada diri panjenengan? Sudah Ibu, saya sudah menerapkan metode baja untuk perubahan di sekolah sesuai dengan prakarsa perubahan yang telah saya buat kemarin, yaitu terciptanya murid kreatif melalui mading sekolah. Hal ini sudah saya lakukan sesuai dengan tahapan baja, mulai dari buat pertanyaan sampai dengan pengambilan keputusan. Jadi sudah dilaksanakan ya, sudah diterapkan. Nah, setelah Mbak Retno melakukan tahapan baja, apakah sudah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang panjenengan inginkan? Alhamdulillah sudah. Hal ini terlihat dari visi sekolah itu saya ambil di dimensi kreatif Ibu, dan kreativitas murid itu terlihat ketika murid membuat kreasi yang akan ditempel atau dipajang di mading sekolah. Tetapi saya juga merasa bahwa hasil perubahan yang saya lakukan ini masih belum sempurna, sehingga saya akan berusaha lebih baik lagi untuk mencapai hasil yang maksimal, sehingga mading sekolah ini bisa meningkatkan literasi anak di SD kami begitu. Oke, jadi sudah sesuai dengan keinginan panjenengan ya, sesuai dengan visi guru penggerak yang saat itu dengan buat dimensinya apa tadi, kreatif. Oke, untuk membuat mading sekolah. Nah, tentunya ada tantangan Mbak Retno dalam penerapan tahapan kerja untuk mencapai visi ini. Ada ya Mbak pasti? Kalau dijelaskan. Untuk meningkatkan kreativitas murid dalam pembuatan mading sekolah itu, ya saya harus menumbuhkan motivasi dari murid tersebut ini untuk melakukan literasi. Jadi membaca dulu Ibu, sehingga nanti mereka bisa membuat kreasi mungkin seperti puisi dan poster, atau mungkin hasil karya yang berupa gambar dan atau informasi lain yang penting untuk itu. Jadi ya mereka harus membaca dulu Bu, membaca terus kemudian dikembangkan lagi. Nah itu, jadi saya harus selalu memotivasi mereka untuk terus melakukan hal tersebut, sehingga nanti hasilnya menjadi lebih baik. Artinya harus konsisten. Iya. Gitu. Baik, jadi tantangannya lebih bisa meningkatkan motivasi murid. Nah, itu bisa dimulai dari panjenengan Mbak. Jadi kalau guru nanti memberi teladan yang baik, kemudian ada program-program mungkin yang bisa membuat murid tertarik untuk berliterasi, nanti bisa menumbuhkan motivasi muridnya. Gitu ya. Nah, sekarang untuk kedepannya apa yang perlu Mbak Retno perbaiki terkait dengan pelaksanaan tahapan baja untuk perubahan diri Mbak Retno sehingga bisa mencapai visi yang sudah dirumuskan? Tentunya yang pertama saya harus terus melakukan perubahan atau berusaha untuk meningkatkan kompetensi saya mengenai literasi Ibu. Kemudian juga bisa mendapatkan dari praktik baik teman mengenai kreativitas untuk membuat hasil-hasil itu
kreatif sehingga bisa ditempel atau dipamerkan di mading tadi, Bu. Jadi harus terus belajar, bisa dari YouTube atau dari praktik baik teman yang lain begitu, Ibu. Ya. Dan ini Mbak, kalau konsistensi dari Mbak Retna ini mungkin Bu Jui bisa menambah dibuat jadwal. Jadwal misalnya untuk mading sekolah itu diganti setiap tanggal 1 tiap bulan atau apa lah, kemudian dibuat tema misalnya, jadi biar tidak berantakan betul, itu bisa meningkatkan kreativitas murid, kreasinya bisa bermacam-macam tapi dengan tema yang sama. Itu justru bukan kita menentang Merdeka Belajar, ini justru masuk Mbak ke Merdeka Belajar. Merdeka Belajarnya itu kreativitasnya monggo, tapi kita biar terarah, kita buat dalam satu tema. Misalnya pas bulan Agustus nanti diambil, kemudian diganti menjadi tema tentang kemerdekaan. Di September mungkin ada hari olahraga, tentang olahraga. Nah, nanti mungkin dipajang di depan jadwalnya. Dari nanti guru-guru kan bisa menyampaikan ke murid, hingga madingnya akhirnya nanti akan konsisten terus ada terus. Jadi tidak ada istilah mading jadi mangkrak atau nganggur 1 tahun, masuk tahun pelajaran ini besok ganti tahun masih itu saja kan ya gitu. Nah, itu tambah dari guru ya, dari Bu Jui. Baik Mbak Retno, sekarang kita masuk ke bagian akhir pendampingan kita hari ini berupa refleksi ya. Yang Bu Jui ingin tanyakan, hal paling menarik yang sudah Mbak Retno dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan kita hari ini dari pagi sampai siang ini. Hal menarik dari kegiatan kita pada hari ini ya, kalau menurut saya ini ketika kita membahas tentang pembelajaran sosial emosional yang begitu bermanfaat sebenarnya buat diri kita juga dan juga buat murid kita. Oke. Nah, ada hal yang sudah baik mungkin atau yang perlu diperbaiki dari pendampingan ini untuk kegiatan pendampingan selanjutnya? Iya Bu, mungkin yang yang sudah baik itu pembelajaran sosial emosional ini, dan juga tahapan kerja ini meningkatkan kreativitas murid dalam berliterasi dalam bentuk mading sekolah. Ini yang menurut saya sudah baik. Kemudian yang perlu saya perbaiki itu adalah konsistensi saya untuk bisa terus melaksanakan pembelajaran sesuai materi yang ada di CGP. Gitu ya Bu. Jadi refleksi hari ini sudah tercapai, Mbak Retno sudah mempunyai hal-hal baik ya, dari pendampingan kita, terutama tentang pembelajaran sosial emosional dan tentang kerjanya itu tadi ya Mbak ya. Dan yang perlu diperbaiki, Mbak Retno menyadari bahwa butuh konsisten ya, untuk terus belajar, betul. Baik, nanti agar di kegiatan pendampingan selanjutnya bisa berlangsung lebih baik lagi gitu ya Mbak ya. Yes, pokoknya kalau Mbak Retno fokus di LMS, materinya dipahami dengan betul. Nanti kalau ada kurang ditanyakan ke Bu Jui ataupun ke Pak Fasil gitu, pasti nanti akan jadi lebih baik gitu Mbak. Nah, baik Mbak Retno, alhamdulillah berarti ini adalah kegiatan yang terakhir karena ini sudah refleksi ya, sudah refleksi akhir. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dari jam 9 sampai jam 12 ini ya, luar biasa ya. Bu Jui berterima kasih atas semangatnya ya, dari awal sampai akhir itu Mbak Retno selalu
antusias, memperhatikan, bertanya, menjawab gitu, hingga akhirnya Mbak Retno mendapatkan pemahaman yang lebih. Itu harapan dari kami Mbak. Jadi kita setiap kali pertemuan di luar jaringan seperti ini, harapannya apa-apa yang Mbak Retno belum paham bisa dipahami saat kita melakukan pertemuan langsung. Untuk selanjutnya, sebelum pendampingan individu yang keempat bulan depan berarti ya Mbak ya, ini ada tugas yang harus Mbak Retno siapkan. Nanti boleh dicatat langsung di laptop juga boleh. Yang pertama ini menyusun RPP dengan 3 unsur. Di dalamnya ada budaya positif, ada diferensiasi, dan ada kompetensi sosial emosional. Jadi itu harus masuk semua dari awal pembelajaran sampai akhir. Nah, nanti untuk batas waktu pengerjaannya, karena Mbak Retno kita di pendampingan 4 itu tadi Bu Jui sudah melihat jadwalnya tanggal 16 Oktober. Padahal sebaiknya jauh hari sebelumnya ini modulnya sudah terbuat dan bahkan sudah direvisi oleh Bu Jui. Nah ini nanti sebelum deal, Bu Jui butuh waktu dulu untuk merevisi modulnya. Mau dikirim ke Bu Jui sebaiknya kapan ya Mbak? Karena tanggal 16. Kalau misalnya seminggu sebelum gitu gimana? Berarti kalau tanggal 16 ya 9 atau 10 harus filenya siap ke Bu Jui. Nanti semoga tidak ada revisi, tapi kalau ada masukan dari Bu Jui diterima dengan senang hati demi kebaikan dan penyempurnaan modul ajar atau RPP-nya Mbak Retno gitu. Nanti akan Bu Jui beri umpan balik untuk dilakukan perbaikan. Nah, nanti untuk pelaksanaan observasi pembelajaran, ingat semoga tidak berubah ya Mbak, tanggal 16 Oktober nanti sesuai jadwal. Monggo nanti Bu Jui menyesuaikan, tapi yang penting pelaksanaannya minimal 2 jam pembelajaran. Ada Mbak Retno itu kelas 6, 1 JP-nya berapa menit? 35 menit, berarti minimal 70 menit. Boleh lebih, kurang tidak. Itu boleh, tapi kan ya anak juga punya hak untuk istirahat dan masih ada pelajaran yang lain. Monggo tapi nanti menyesuaikan, semoga nanti betul-betul dilaksanakan tahapan-tahapannya, kompetensinya semua bisa masuk ke situ, yang budaya positif, diferensiasi, dan sosial emosional. Nanti ingat Bu Jui tunggu kiriman modul ajarnya. Nanti kalau ada pertanyaan baik itu yang di pembelajaran di LMS ataupun apa gitu, boleh Mbak Retno catat atau Mbak Retno langsung tanyakan ke Bu Jui ataupun Pak Kasih. Oke Mbak Retno, berarti pendampingan kita sudah selesai. Terima kasih, semua sudah berjalan dengan lancar. Semoga apa-apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, khususnya untuk panjenengan pribadi dan umumnya nanti untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Dengan jadi guru penggerak, semoga bisa menjadi agen transformasi perubahan pendidikan di Indonesia, mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Baik, terima kasih. Langsung saja, apabila ada dari Bu Jui yang salah mohon dimaafkan. Bu Jui tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.